Ya, di sesi yang terakhir ini nanti kita akan bersama dengan Pendeta Wisnu bagaimana micro teaching untuk teknik Bible studi untuk teologi disabilitas, kurang lebih waktu 1 jam. Jadi ini nanti kita akan bersama-sama berdinamika dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Wisnu. Ini Pak, sudah saya ambil. Terima kasih. Halo guys, senang sekali ketemu orang-orang yang masih semangat setelah minum kopi dan nyenek dan kemas-kemas. Artinya mau pulang gitu ya. Iya. Dan di bagian ini kita akan bersama-sama micro teaching. Jadi micro teaching itu artinya kita tiap kelompok nanti diberi tugas untuk mengembangkan satu topik. Setelah itu kita akan praktik menyampaikan materi secara bergantian, ya. Nah, topiknya, seperti langsung bagi apa? Ya, jadi ini, oke ya. Supaya kita cepat, nanti tiap kelompok itu berdiskusi 45 menit untuk membuat materi berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 dengan membaca menemukan makna dari sudut pandang disabilitas. Setelah itu kita mempeakan atau menyampaikan materi itu di pleno gitu ya. Nah, terus ada satu bagian Kisah Rasul 8 ini tafsiran saya terkait dengan disabilitas di Sida-Sida Ethiopia gitu ya. Yang saya lampirkan sebagai contoh saja gitu ya, contoh membaca, contoh singkat. Langkah-langkah menafsir itu seperti yang saya tulis yang sudah dijelaskan tadi kemarin juga. Dan nanti silahkan kita tiap kelompok mencoba untuk menafsirkan Kisah Rasul pasal 3 ayat 1-10 dan menyiapkan untuk mengajar di kelas gitu. Mengajar entah bisa sekolah minggu, bisa remaja, bisa persekutuan gitu. Silahkan pilih saja. Atau kita putuskan ya, ini sekolah minggu, ini remaja, ini persekutuan. Oh, sekolah minggu. Ini persekutuan wilayah ya. Nah, ini apa? Khotbah minggu. Apa remaja ya? Lansia. Penting loh lansia itu. Lansia atau remaja? Adiyoswa, oke ya. Ini ya, Adiyoswa sekolah minggu kumpulan Pandongo gitu ya. Warga kelompok ya, oke, silakan ya, langsung aja. Silakan tiap kelompok bisa menemukan makna itu dan nanti kita akan saling belajar gitu ya. Silakan di pojok boleh, sini boleh sambil ngopi-ngopi gitulah. Dan nanti kita akan berbagi di pleno. Oke ya, 45 menit waktunya untuk persiapan dan menyusun materi sesuai dengan penugasannya.
Terjadi pertengkaran di antara mereka. Oke. Oh, nah ya. Terjadi, oh iya ya. Terjadi perdebatan keras. Iya. Oke. Jadi tadi kita sudah bersama-sama mendiskusikan dalam kelompok untuk micro teaching bagaimana kita menyampaikan di persekutuan ini, untuk persekutuan wilayah, untuk sekolah minggu, untuk rawat majelis, adiosmo ya. Dari kisah para rasul bab 3 ayat 1 sampai 10 gitu ya. Oke. Kita langsung saja dan nanti kita saling memberi masukan supaya apa yang kita pelajari selama 2 hari ini nantinya punya makna buat kita semua. Oke ya, baik. Ini kira-kira mau kelompok yang mana dulu ini? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok sekolah minggu. Yakub dan semangat. Yes, yes, yes. Ini langsung ya? Oh ya. Selamat pagi anak-anak, shalom. Sekarang giliran Bu Maya untuk mengisi dalam sekolah minggu kali ini. Kita mau membahas di dalam Alkitab dalam Kisah Rasul 3 ayat yang 1 sampai 10. Di sini bisa baca semua? Tidak bisa. Ada yang oh ya, masih TK ya. Oh iya. Nanti Ibu bacakan aja, terus kalian dengar, terus nanti kalian ingat-ingat. Oke? Nah, setelah kalian mendengar Ibu membaca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalian pernah melihat anak-anak yang teman kalian yang kurang apa ya? Kurang beruntung ya, bukan istilahnya, bukan kurang beruntung, tidak seperti kalian. Misalnya kalian pernah melihat teman kalian yang tidak bisa melihat? Ya, di sini bisa melihat ya. Kalian pernah melihat teman kalian yang tidak punya kaki? Pernah ya? Apa yang ada dalam pikiran kalian kalau melihat teman-teman yang seperti itu? Kasihan ya. Terus? Wah, dijoroke ya. Kalau sikap yang seperti itu, kalian menganggap teman kalian itu seperti apa? Ya, menganggap teman kalian ini nakal ya? Ya, ya. Di dalam konteks ini itu ada tokoh yang namanya Petrus dan Yohanes. Ya, dia mendapatkan seorang yang lumpuh. Orang lumpuh itu gimana? Orang lumpuh itu tidak bisa melihat ya? Oh, tidak bisa berjalan. Pinter, orang lumpuh itu tidak bisa berjalan ya. Jadi di sini Petrus dan Yohanes itu melihat setiap
hari Minggu itu ada orang di depan gerbang ya, di situ namanya Gerbang Indah. Gerbang Indah ya. Gerbang Indah, tetapi di depannya itu tidak indah ya, karena ada orang lumpuh yang setiap kali berada di situ dan dia hanya bisa meminta-minta. Ya, makanya di situ Petrus dan Yohanes ini melihat orang itu dan dia mengatakan bahwa kalau seperti emas dan harta itu mereka tidak punya ya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia harus percaya dan di situ orang itu bisa berjalan. Nah, di sini kita bisa memetik bahwa Yohanes dan Petrus itu tidak semata-mata memberi wujud berupa uang ya, tetapi dengan kasih ya, dengan perhatian sehingga orang ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kalau anak-anak mempunyai teman, misalnya temannya itu kurang mampu, apa yang dilakukan? Ya, siapa? Vera gimana? Oh, diajak main ya, diajak main. Oh, ngasih makanan, betul. Apa yang dilakukan, Mas? Dekati dengan ajak ngomong-ngomong, itu ya, diajak bermain ya, ya diajak bermain. Jadi kita rangkul teman-teman kita ini yang mempunyai keterbatasan ya. Kadang ada kita menemui di jalan ada anak-anak yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya tidak mempunyai kaki, tidak bisa melihat ya. Itu apa yang kita lakukan? Apakah kita harus memberi uang yang banyak supaya mereka senang? Terus apa coba? Kita doakan, cukup dengan doa? Dijak nyanyi, apa dia bisa menyanyi ya? Bisa, oke, bersenang-senang ya. Ya, terus apa yang sekiranya kalau anak-anak itu merasa dia itu mempunyai teman yang benar-benar bisa mengayomi dia, ya. Dia merasa bahwa dia mempunyai teman yang bisa menjadi sahabat, ya. Seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes ini ya. Jadi Petrus dan Yohanes ini melakukan bukan karena dia itu memberi banyak uang sehingga si lumpuh ini menjadi senang, tetapi karena Petrus dan Yohanes ini memberi kasih yang begitu dalam sehingga si lumpuh ini mendapatkan sukacita. Ya, begitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sekolah minggu. Oke, adakah teman-teman yang memberi masukan dari sudut pandang teologi disabilitas dan pemahaman umum tentang disabilitas, kira-kira apa yang perlu ditambahkan untuk kelompok ini? Juga untuk kita semua, silahkan, mari. Jadi mungkin menurut teman-teman apakah tafsirnya atau penyampaiannya atau apa gitu, silahkan. Mari silahkan. Karena konsumsinya anak-anak sekolah minggu tentu butuh alat peraga. Nadian mung mendadak
di tempat ini ya etok-etokan lah begitu. Anak-anak, kamu lihat ini gambar apa? Nah, kan begitu supaya ada daya tarik. Ketika masuk ke situ kemudian baru ada paradigma yang selama ini mungkin ya kalau kamu lihat ini biasanya apa? Oh iya, kalau orang yang seperti itu biasanya ngemes, ya kan? Kemudian apa yang kamu lakukan? Mesti memberi. Mbuh kuwi duit, mbuh kuwi makanan, kan selalu itu. Padahal yang dibutuhkan bukan itu anak-anak. Nah itu yang kemudian baru masuk ke tafsirnya bagaimana paradigma itu harus dirubah bahwa orang lumpuh itu juga tidak hanya butuh uang seperti hanya dalam bacaan tadi kan kita para murid tidak mau ikut larut seperti stigma yang terjadi kan bahwa dia orang tidak berdaya. Maka yang dibutuhkan bukan itu sebetulnya tapi cinta, perhatian. Maka aku randuwe emas dan perak, lihatlah aku. Itu kan tatapan cinta sebetulnya. Dan ketika tatapan cinta itu dampaknya luar biasa. Nah, itu yang kemudian bisa diarahkan untuk anak-anak itu juga akhirnya punya satu pemahaman yang baru. Ono sing joroke piye to kok dijoroke wong kaya ngono kok dijoroke ya itu kan lalu bisa. Nah, itu masukkan saja dan masih terus ya. Terima kasih Pak Eko. Ada yang lain silahkan. Oke, ada? Oke, silahkan. Mari Bu Yeni. Hanya sedikit saja untuk anak-anak seperti kita sapaannya saja sih Bu. Ketika dengan Bapak Ibu kan kita menyapanya Bapak Ibu. Anak-anak ya anak-anak, adik-adik atau tadi pakai kata ganti kalian kalau tidak salah. Ibu, iya ada kaliannya juga. Jadi anak-anak kali itu saja Pak. Matur nuwun. Ada yang lain lagi silahkan. Oke, ada? Silahkan, mari anak-anak. Tadi sudah bagus, hanya karena kita mungkin asumsi ya, saya nggak tahu case tadinya apa, tapi asumsi bahwa di antara anak-anak itu ada yang berkebutuhan khusus. Semaksimal mungkin kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana atau tidak panjang. Dan dengan tadi sudah disampaikan Mas Eko tentang media bantu, tapi betul itu, dan biasanya dengan media bantu akan lebih memudahkan jika kalimat kita kalimat yang pendek-pendek dan mungkin dibantu dengan tatapan mata. Asumsi bahwa mungkin ada yang anak dengan autis atau anak dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi kalimat yang pendek dan sederhana. Terima kasih. Ya. Iya, iya, iya. Tadi saya mau komen itu, tapi saya juga paham bahwa kita dalam status atau dalam kondisi akan belajar, jadi itu memang butuh proses. Seperti kata kunci dari sesi kemarin, memang betul yang disampaikan Pendeta Wisnu bahwa jadi memang kemarin seperti disampaikan Mbak Rita, disabilitas itu kalau kita supaya gampang mengingat-ingatnya, disabilitas itu adalah atau sama dengan impairment atau nah ini impairment ditambah dengan hambatan, ketemu dengan hambatan, dan kata kuncinya impairment itu adalah sesuatu yang ada di dalam fisiologis kita atau di dalam mental kita atau di dalam intelektual kita, sedangkan hambatan itu adalah sesuatu yang di luar diri kita, entah sosial seperti stigma, sikap, kebijakan, atau hal-hal yang sifatnya teknis seperti informasi, komunikasi. Nah, impairment itu ketika kita dalam konteks bahasa Indonesia itu kita belum ketemu kalimat yang pas. Memang akan lebih mudah seperti yang disampaikan Pak Wisnu supaya tidak menimbulkan stigma, itu memang bukan keterbatasan tapi gangguan. Tapi apapun ceritanya, kita paham ya bahwa semua bahasa itu ada yang sangat sophisticated, ada yang sangat masih sederhana. Seperti bahasa Indonesia itu kan dia bahasa muda, sehingga kita belum bisa menemukan padanan kata yang memang memuaskan untuk kata impairment. Bahkan bahasa Inggris saja itu impairment, invalid, itu kan juga sebenarnya berangkat dari paradigma-paradigma lama. Jadi memang
sebetulnya itu adalah yang difokuskan hambatannya, tapi memang ada kondisi-kondisi impairment itu yang mungkin kalau kita ngomong keterbatasan juga tidak tepat, kalau kita ngomong gangguan juga seperti apa gitu. Jadi memang ini dengan diskusi kami dengan Mbak Rita dan teman-teman di PR itu kita belum ketemunya. Makanya mungkin kita lebih amannya mengatakan orang dengan kebutuhan tertentu, supaya kalau kebutuhan khusus seolah-olah tuh apa-apa harus spesial gitu ya. Jadi mungkin kebutuhan tertentu yang akan lebih aman gitu. Betul, ada tambahan? Ya, memang poin yang membuat orang dinamakan disabilitas kan memang kita melihatnya adalah hambatannya begitu. Nah tadi kan kemarin kita belajar tentang akomodasi yang layak dan kalau aksesibilitas kan untuk semua ya Pak, tapi akomodasi yang layak itu adalah spesifik memang. Tapi itu kembali lagi di kebutuhan khusus yang tadi tidak menjadi hal yang menspesialkan, tapi bagaimana upaya kita supaya mereka bisa ikut terlibat, itu dibukalah akomodasi yang layak. Kalau berbicara tentang impairment sendiri, betul sekali masih ada dikotomi bahasa yang belum bisa dijawab oleh bahasa Indonesia karena konotasinya masih berupa negatif begitu. Karena itu impactnya adalah ke teman-teman disabilitas sendiri. Mungkin Bapak Ibu di sini nanti ketika langsung ketemu sama teman disabilitas, dia mungkin pikirannya adalah masih di impairment itu, belum melihat hambatannya apa, tapi hambatannya menurutnya dia aku nggak bisa jalan, padahal bukan itu, karena itu sesuatu yang nggak bisa dirubah begitu. Jadi kalau biasanya kalau kami mendeliverikan kepada anak-anak, diversity, keberagaman itulah yang ditekankan, bahwa ya sama kayak kamu keriting, kamu rambut lurus, ada temanmu yang jaringnya cuma 7, tapi ada loh yang jaringnya 11, ada loh yang jaringnya 12, itu kan nambah ya. Tapi itulah keberagaman diversity, karena anak-anak lebih ke kontekstual ya, tadi melihat visual dan supaya tidak ada bullying, harapannya adalah ya itu adalah ciptaan Tuhan semua ya, keunikannya adalah seperti itu. Itu saran saya kalau untuk bersama anak-anak adalah ditekankan adalah Tuhan menciptakan manusia dengan keberagamannya dan itu semuanya jadi spesial. Ya, ini menarik sekali, saya senang sekali dengan proses ini karena ada banyak hal yang memperkaya kita ya. Jadi saya senang kelompok ini memulai dengan pengalaman. Jadi tadi mulai dengan pengalaman itu artinya sesuatu yang berangkat dari hidup mereka sehari-hari, kemudian masuk dalam teks dan apa yang dilakukan dan tambahan-tambahan tadi saya kira memperkaya kita bahwa ada sesuatu yang memang khas yang disampaikan di kelas inklusi itu. Oke, terima kasih untuk kelompok sekolah minggu, tepuk tangan. Oke, sekarang milih kelompok yang mana? Kelompok itu, oke silakan. Monggo menika kelompok Adiuswa apa? Oh, sidang majelis. Oke, kita mau mendengar sidang majelis membahas tentang disabilitas. Oke, wah ini menarik ini ya, monggo silakan. Terima kasih. Iya. Teksnya menjelaskan hari itu sekitar jam 3, jam saatnya beribadah. Yohanes dan Petrus barangkali hari itu melakukan hal yang biasa, ini saatnya ibadah. Kemudian teksnya di sana menjelaskan juga saat ibadah, bait Allah, kemudian gerbang indah. Teks kemudian berlanjut, di situ disebutkan dengan jelas ada seorang disabilitas. Stigmanya ini hanya bisa mobil kalau diusung, kalau diangkat. No choice, tidak ada pilihan lain. Teks yang pertama dan teks kedua disatukan. Mereka yang mengusung, mereka yang mengangkat, membawa stigma itu
di pusat spiritualitas yang penuh dengan kebaikan. Orang-orang beribadah, orang-orang yang masuk bait Allah adalah orang-orang yang baik, penuh kemurahan. Kalau tidak melakukan hal yang baik, hatinya gelisah. Maka diambil, diletakkanlah orang disabilitas itu di situasi itu dekat gerbang indah. Dan entah karena tulus, ikhlas, atau karena kegelisahan spiritualitas yang kalau tidak memberi ada rasa bersalah, diberilah uang recehan. Dan Alkitab mencatat itu day by day, setiap hari seperti itu. Ada sebuah relasi yang nampaknya indah, namun sesungguhnya sangat berbahaya. Karena mentalitas disabilitas itu akan meletakkan, melabeli dirinya si peminta-minta seumur hidup. Dan orang-orang baik yang memberi sedekah tidak lagi mau mengevaluasi pemberiannya, tidak mau lagi menganalisa perbuatan-perbuatan baiknya itu. Ini memberdayakan atau justru merusak. Cerita berganti kemudian. Ketika dalam situasi seperti itu hadir siapa tadi? Yohanes dan berbeda. Pak Pendeta bilang, lihatlah aku, dia. Aku tidak punya apa-apa, lihatlah aku. Barangkali, lihatlah karena lihat aku, bahkan dompetku aku nggak punya duit. Lihat. Jadi nggak bisa. Tapi kemudian, ini loh yang aku punya. Masih menjadi pertanyaan. Saya tidak tahu persis sebenarnya apa yang dipunya Petrus dan Yohanes. Tapi yang pasti teks mengatakan dalam nama Yesus, apa ini bilang dalam nama Yesus kemudian bangkit dan apa ya? Tapi bahwa kemudian singkat cerita ini happy ending, betul ya Pak Pendeta? Maka tema diskusi kami sebenarnya di majelis yang mengambil keputusan gereja mengajak sebenarnya evaluasi diakonia kita, terkhusus bahkan terkait juga dengan yang persoalan-persoalan disabilitas. Apakah diakonia kita itu memberdayakan atau merusak mental? Evaluasi, tarik semua, ganti semua yang tidak pernah memberdayakan, yang ternyata malah menghancurkan. Bikin program-program yang akhirnya sama seperti ending cerita ini. Happy ending, karena ternyata yang diberikan dalam nama Yesus. Amin. Iki rapat majelis yang ini dan sangat apa jenis ini sangar ya, sangat dalam pembahasannya. Oke, silakan yang memberi masukan atau kesan dari rapat majelis ini. Ini monggo silakan rapat majelis. Ini tadi renungan di sebelum rapat apa? Oh ya, ini renungan sebelum rapat majelis. Oh sidang majelis terbuka ya, ada jemaat. Oh ya, ya sidang istimewa. Oke ya. Ya, oke ya. Jemaat, oke. Oke, ada yang memberi masukan atau terkesan? Oke. Oke. Jadi ini saya membayangkan untuk sidang istimewa ini akan mengajak jemaat atau warga gereja memiliki paradigma baru tentang diakonia, betul ya? Jadi diakonnya selama ini tuh bantuan ya, apa jenis kayak warga rimatan ya tuh,
ya karitatif ya, warga rawatan terus dia, sehingga apa yang menjadi kalau orang katakan persoalan mendasar atau apa tidak tersentuh gitu ya, sehingga terkesan dari sisi spiritualitas itu ada gap antara yang suci, yang luhur dan yang tidak. Tadi kan si orang lumpuh itu tidak boleh masuk ke bait Allah kan, karena mereka memang secara hukum Taurat tidak boleh gitu ya. Maka diletakkanlah di depan serambi bait Allah, dan orang-orang yang datang ke situ yang ke bait Allah supaya tampak saleh memberikan uang ya. Ini untuk menunjukkan kesalehannya. Namun ternyata menurut kelompok ini tadi itu justru melanggengkan ketimpangan. Itu membahayakan karena melanggengkan ketidakberdayaan. Jadi semua tidak berdaya, secara spiritualitas tidak berdaya. Orang yang di situ penyandang disabilitas juga tidak berdaya karena mereka memang tidak diberdayakan karena ketimpangan pandangan itu. Nah, rekomendasinya yang menarik ini, supaya gereja kita itu mengubah paradigma diakonia, mengevaluasi diakonia. Diakonia tidak harus selalu karitatif ya, kalau pas situasi banjir ya harus itu, karitatif itu harus ya. Namun perlu pemahaman yang baru dan itu mengubah paradigma disabilitas itu apa. Oke. Nah itu kira-kira ya. Ada yang mau memberi tambahan masukan dari Bu Sinta dan Kak Rita mungkin, silakan. Ya. Karena kan kita sesi ini tuh juga untuk membahani kita untuk tindak lanjut ya. Mungkin akan membantu juga ketika nanti kita masuk di dalam praksis di gereja kita masing-masing, dan dalam konteks ini adalah sidang majelis istimewa, kita menugaskan kepada Komisi Diakonia untuk mencari data tentang siapa sih yang paling membutuhkan di gereja kita ini. Kita kemarin sudah bicara tentang kelompok rentan atau kelompok berisiko. Memang kemarin kita belum bicara sangat dalam tentang bagaimana cara mencari data, tapi paling tidak kalau diingat sesinya Mbak Rita kemarin itu, di bagian data itu kita sudah bisa mencari hal-hal yang substansi seperti usia, jenis kelamin, kondisi disabilitasnya, kemudian juga jangan lupa mencermati kebutuhan caregivernya, dan jangan-jangan caregivernya sendiri juga adalah kelompok yang berkebutuhan khusus ya, seperti seorang anak disabilitas yang ternyata dirawat oleh ibu yang single parents dan dia juga breadwinner tapi mungkin sudah usia lanjut dan sebagainya. Nah kalau kita punya data seperti itu untuk mengajak audiens majelis kolega kita di majelis, itu akan semakin kayak kita lebih fokus, yang kita garap, yang kita bahas isunya ini adalah orang dengan kebutuhan ini sehingga kita kemudian jadi lebih termotivasi gitu. Itu sih yang saya pikirkan kalau kita bisa punya data atau iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk silakan, tepuk tangan dicabut. Karena ini kan audiennya selain majelis kan jemaat, artinya memang saya mengapresiasi, saya tertarik tadi, saya cukup ketika membawakan itu terkesima, tetapi terkesima dengan caranya, tapi gerakan apa itu yang kurang ditegaskan. Kalau saya melihat itu, karena kan praksis kita ini, jadi betul-betul ketika yang hadir itu jemaat kemudian disapa, bukankah kita punya sedulur-sedulur mungkin, anak mungkin, orang tua mungkin, yang selama ini tidak tersentuh. Kita hanya berpikir karikatif, jebule nek belajar dari bacaan tadi, orang dayani itu kan begitu. Nah, lalu di situ kesempatan, apa wae diarep tetep ngene. Nah, kemudian ditantang. Kersa mboten nek umpamane gereja kita harus berani melangkah lebih dari itu. Jadilah, nah kan temanya kan umpamanya gereja inklusi yang tadi dihubungkan dengan yang tadi itu tentang yang ingin diangkat soal apa tadi? Topiknya dengan tadi rapat majelis yang
Tapi itu apa yang temanya jenengan tadi? Diakonia, pemberian yang tepat. Nah, kan begitu. Seneng diparingi duit, seneng diparingi beras, tetapi kan sama saja seperti orang lumpuh tadi yang hanya meminta-minta. Kita ingin lebih dari itu. Nah, sehingga gereja kita harus berani kemudian mulai buat program-program, termasuk saat ini kira-kira komisi apa yang mau. Nah, lalu diinspirasi. Contoh, membuat paradigma berarti kita butuh desain nantinya, narasumbernya kah, kemudian banyak hal lah, termasuk data tadi dan sebagainya. Mulai kita kerjakan sekarang. Mau kapan? Ini kan betul, lihat. Nah, betul. Toilet, kemudian undang-undang, betul. Tadi yang disentuh yang ada di dalam itu, yang itu menjadi sesuatu yang real. Iya. Itu penting sekali, jadi sederhana, langsung menyentuh dan ditantang di situ-situ. Wong ketemu ini karena audiennya jelas, ini majelis ada, jemaat juga ada. Iya. Awake dhewe gereja akan menjadi seperti ini, Cok. Menjadi gede, Cok. Ini kan begitu. Iya. Mumpung ada sikat sisan ngono kan gitu. Itu penting, itu menginspirasi sesuatu yang baru itu. Oke, tepuk tangan lagi. Oh, jadi. Ada lagi. Menarik ini rapat majelisnya ini. Oh iya. Ya, saya cerita. Hal yang tadi diutarakan Pak Tomo tadi, itu kan ketika ditaruh di sidang majelis terbuka tidak hanya mengena kepada gereja secara lembaga ya, tapi juga majelisnya per orang untuk bisa melihat jemaatnya yang diampunya itu kira-kira memang tepat sasaran atau tidak. Tetapi juga kenapa harus dikatakan dalam sidang majelis istimewa terbuka? Karena memang di situ ada jemaat yang mungkin juga menerima bantuan diakonia atau dana rawatan tadi. Sehingga ketika disentuh oleh Pak Tomo, kalau memang orang lumpuh itu adalah kita sendiri, kira-kira kita tepat tidak menerimanya. Nah, sehingga mereka sendiri kemudian bisa berefleksi dan pada akhirnya bisa mengatakan bahwa oh, mungkin saya bukan orang lumpuh itu, saya sudah dibebaskan, saya sudah disembuhkan. Sehingga mungkin itu dana rawatan yang selama ini saya terima, tahun ini saya tolak, dan silahkan gereja memberikannya kepada atau mengalihkannya kepada jemaat lainnya. Itu yang diharapkan di sana. Saya jujur cerita, tahun ini gereja kami itu selama ini ada 56 karena ada beasiswa, ada diakonia, ada yang sakit dan sebagainya, ada 56 orang. Tapi ketika kita menyadari kok sepertinya kita nggak tepat sasaran, diukur, terus kemudian setelah kita evaluasi beberapa orang yang menerima dan gimana caranya supaya kita kemudian face to face dengan orang yang selama ini menerima, dan ternyata mereka merasa menjadi orang lumpuh yang dibebaskan. Saya sudah sembuh gitu loh. Dan ternyata puji Tuhan dari 56 yang benar-benar tepat pada sasaran jadi 13. Jadi langsung dreng gitu loh, jadi kayak setengahnya gereja gitu loh, 50 menjadi 13, berarti kan lebih dari setengahnya. Itu yang benar-benar tepat pada sasaran yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan kami punya majelis pendamping, kami punya majelis pengampu yang satu majelis itu memegang 10 KK. Nah 10 KK itu yang kalau ada itu yang nanti majelisnya datang door to door ke rumah. Dia akan berbicara dari hati ke hati. Jadi bukan pendeta, kalau pendeta semua capek karena terlalu banyak jemaatnya. Tapi kemudian saya mengumpulkan dulu majelis yang di bidang Kespel yang perlu dikurang-kurangi dari komisi beasiswa apa, terus kita kemudian melihat ini kerjanya ini kira-kira, kayak contoh lah sederhana beasiswa, sekolahnya sekolah negeri yang sekarang sudah gratis. Nah sekolah negeri itu sudah gratis, kenapa kita masih memberi? Oh masih ada yang dibutuhkan karena dia sudah kelas 12, uang ini, uang itu, oke kita beri. Tetapi kalau masih 10, 11 yang hanya untuk SPP tok yang sudah gratis kan kita sudah stop. Nah itu yang kemudian diutarakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya ternyata nggak masalah. Nah tapi selama bertahun-tahun ini nggak pernah ada evaluasi seperti itu, gitu. Termasuk juga yang dia tidak bekerja, tapi kok tetap diberi terus, tapi dia masih muda gitu. Akhirnya dia menyadari bahwa iya saya masih bisa melakukan yang lebih gitu loh. Nah, dan ternyata legowo semua. Jadi 13 tuh orang yang benar-benar stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya di kasur tok, terus cuci darah lah dan sebagainya gitu. Mohon maaf ini ya, karena banyak kali dalam case ini mendisabilitaskan yang bukan penyandang disabilitas itu ya mungkin ya. Jadi mereka
bukan penyandang disabilitas, tapi justru ditempatkan seperti penyandang disabilitas. Mentalitas ya. Ya. Nah, kira-kira apakah ini ada kayak gitu? Mungkin boleh ini ya. Ya, makanya tadi saya bilang masih ada loh teman-teman disabilitas, kalau ditanyain disabilitas itu apa? Ya mandeknya adalah impairmentnya yang dikeluarkan. Ya aku gini nggak bisa jalan, karena dia menyalahkan adalah nggak bisa jalannya begitu. Tapi itu satu kalau bagi saya pribadi ya, kan tadi Bu Helen juga bilang tentang ya tergantung orangnya, acceptance-nya bagaimana. Itu gapnya Ibu. Betul tadi, acceptance penerimaan dirinya bagaimana? Apakah dia menganggap ketika dia nggak mau keluar, dia nggak mau ngapa-ngapain karena impairmentnya yang dibuat menjadi reason atau alasannya, atau memang aku nggak bisa ke gereja, memang jalannya atau transportasi aku pakai apa? Itu kan orang dia tidak memblaming, tidak menyalahkan akan kondisinya seperti itu. Dan memang hal yang terjadi banyak dirasakan pada teman-teman disabilitas yang baru atau orang yang sakit lama yang beresiko itu yang akhirnya jadi disabilitas. Karena itu kondisi yang baru, situasional yang baru, ada perubahan dalam kehidupan hidup gitu. Kalau kami di rehabilitasi, kami tuh paling dibenci sama orang yang baru menjadi disabilitas. Pahit semua di tempat rehabilitasi. Tapi memang hal itu yang memang harus ditelan gitu terlebih dahulu supaya bisa menerima bahwa ini tuh nggak bisa disembuhkan. Ini tuh dalam jangka waktu yang lama dan akan selamanya. Baru kita beranjak pada bagaimana bisa menguli itu tadi supaya dia bisa menerima dan ya tadi Bu, keluar rumah bukan karena dia memanfaatkan ya toh kondisinya, tapi memang karena dia mau berubah dan mau terlibat dalam aktivitas di gereja. Itu memang butuh sebuah pendampingan yang intens begitu. Masih denial. Terima kasih. Ini sudah semua ya. Lagi terakhir loh, harus tepuk tangan dong. Nah, ini pertanyaan karena saya kelupaan tadi. Tapi kita sepakat dulu di dalam bacaan tadi supaya sepakat hari itu dalam konteks cerita tadi bacaan. Bapak Ibu teman-teman semua ngerti nggak ada seseorang yang merasa sangat beruntung hari itu, sangat beruntung. Siapa yang sangat beruntung di bacaan itu? Hari ini beruntung sekali ketemu orang yang tepat, Yohanes dan siapa? Ada yang beruntung gak? Yang di bagian akhir nari-nari itu loh, sampai ekspresinya ini beruntung kan? Ini dia tantangan setiap pelayanan kita, apapun produknya. Ketemu harus orang itu menjadi beruntung. Wah, sangat beruntung. Hari ini istimewa. Aku beruntung sekali. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan. Oh ya. Wes, akhirnya ya. Iya. Karaoke. Rapat ditutup. Oke, tepuk tangan sekarang, tepuk tangan. Boleh ya? Oke, langsung kelompok sini silakan. Oke siap, ayo duduk semua sini. Bapak Ibu, saya akan mengatakan ini suasana dalam sebuah kelompok. Jadi kita duduk bersama, pesertanya panjenengan. Ya, ini kita bersama-sama duduk bersama di sini, depan semua. Ada di sini. Iya, ini kayak nang kelompok. Ini saya perlu sampaikan ini persekutuan kayak di rumah yang dilakukan oleh kelompok. Nah, materinya yang disampaikan adalah sebuah topik yang menarik tentang disabilitas yang kemudian kita bawa dalam suasana acara. Kalau GKJ itu seringkali selain PA, PD, sarasehan. Ini sarasehan ya, dengan topik yang seperti dalam bacaan yang sudah ditentukan itu. Dan kami sudah menyiapkan semuanya dekat sini saja. Gini, kalau mau ambil mic-nya bisa dibawa. Mic. Mereka mauan, Bu. Ibu-ibu yang kanan sini, kiri. Ini celak ulang lagi. Ya. Ya, ini sarasehan bersama-sama. Ya.
Ya, ini kita cepat. Jadi kita akan bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kita akan ada di dalam satu suasana secara sehat, seperti bacaan dalam dari apa tadi? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 sudah kita baca bersama-sama, dan kita akan bersama-sama dengan bacaan itu kita akan menyanyi sebuah lagu yang akan dipimpin mantan ibu guru. Monggo. Ada mic, ada mic on-nya. Dan lagu ini namanya juga persekutuan di rumah, Bu. dan lagu ini sudah tidak asing lagi karena sering kita nyanyikan di dalam sekolah minggu. Judulnya pun apa? Judulnya Ada Orang Lumpuh. Ada Orang Lumpuh. Ya, kita Apal akan ya, Bapak Ibu, penate toh sekolah minggu rien. Nah, mari kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi satu album. Ting ting dang ting ting dang teng dang dang ting dang ting dong teng dang ting dang dang. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, dia pun dibawa oleh kawannya. Pada suatu hari Petrus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Oh ya, enggak apa-apa. Itu nanti ada narasinya. Ya, memang ini lagu ini dinyanyikan generasi lama sekali. Saya pun juga baru tahu ini. Bubi Bombers. Ya baik, selamat sore. Halo. Hai. Ya, sebagaimana tadi kita sudah membaca pada Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, maka untuk persekutuan kita kali ini kita akan memberikan tema, kalau dalam bahasa Jawa itu dayaning katresnan kang mulihake, atau kekuatan cinta yang menyembuhkan. Ya, karena ini berkaitan dengan sudah masuk bulan Februari. Sebentar lagi kita akan masuk tanggal 14 Februari. Hari apa? Hari kasih. Ya, hari kasih suara, betul sekali. Jadi jangan lupa, jangan golput, tetap gunakan hak pilihnya. Pilih 1, 2 atau 3 monggo. Itu terserah panjenengan. Iya, kanthi raos katresnan. Ya. Baik. Jadi sebagaimana dalam bacaan itu tadi sudah dijelaskan bahwa di gerbang Bait Allah atau yang disebut gerbang indah, ya, bukan gerbang Semarang Indah ya, tapi gerbang indah. Di situ dijelaskan ada orang lumpuh yang sudah di stigma atau dia sudah diberi paradigma bahwa orang lumpuh itu tidak dapat melakukan aktivitas bagaimana layaknya orang normal. Jadi mungkin dari pihak keluarga atau masyarakat Yahudi pada waktu itu memberikan stigma pada orang lumpuh tersebut bahwa beliau tidak dapat melakukan aktivitas layaknya orang normal, jadi hanya meminta-minta seperti itu. Nah, dengan adanya stigma seperti itu, tentu saja orang lumpuh ini untuk seterusnya apabila tidak bertemu dengan murid-murid Yesus, dalam hal ini adalah Yohanes dan Petrus, maka tentunya tidak akan ada sejarah orang lumpuh yang disembuhkan oleh murid Yesus seperti itu. Jadi dengan hadirnya murid-murid Tuhan Yesus dan dia menyembuhkan orang lumpuh itu, tentunya dengan tetap mengatasnamakan aku menyembuhkan engkau dalam nama Yesus orang Nazaret. Di situ ada sesuatu kekuatan cinta yang menyembuhkan. Karena murid-murid Tuhan Yesus Dia juga mengatakan bahwa tidak ada emas, tidak ada perak yang ada padaku. Jadi di sini diartikan bahwa tidak ada harta kekayaan atau materi yang bisa diberikan pada orang lumpuh itu, tapi yang bisa diberikan kepada orang lumpuh adalah sebuah cinta kasih, sebuah dorongan semangat untuk orang lumpuh itu dapat bisa kembali memiliki semangat dalam hidupnya. Dan tentunya di dalam konteks cerita pada saat itu,
orang lumpuh itu dinyatakan seketika itu juga dengan dorongan cinta yang diberikan, dia bisa sembuh dan dia bisa turut serta di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu tidak serta-merta lupa akan siapa yang menolongnya. Orang lumpuh itu juga ikut dalam pelayanan, dia memuji-muji nama Allah melalui hentakan kakinya. Di situ diceritakan dia melompat, dia berjalan ke sana kemari, berlari. Itu sebagai salah satu wujud bahwa dia sudah dipulihkan dari kondisi kelumpuhannya dan dia sekarang bisa memuji Tuhan. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur, maka orang lumpuh itu turut serta ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, itulah yang disebutkan bahwa tadi kekuatan cinta itu sungguh sangat menyembuhkan. Dan dengan kekuatan cinta kita semua bisa dipulihkan, kita semua bisa diberi rasa, kita semua bisa diberi Roh Kudus untuk kita bisa melayani Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi sebagaimana untuk yang sekarang ini bahwa penyandang disabilitas itu tidak perlu tadi sudah dikatakan kita tidak sepantasnya memandang penyandang disabilitas sebagai objek yang dikasihani, tapi penyandang disabilitas itu kita berikan dorongan semangat, kita berikan motivasi supaya dapat tetap memiliki kontribusi di dalam hidupnya melalui apa talenta yang dimilikinya. Karena tentu saja setiap orang pasti memiliki keunikan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Amin, saudara-saudara. Ya, baik, persekutuan ini kita akan akhiri dan belum diakhiri ini. Belum diakhiri. Karena dari tuan rumah sudah menyediakan makanan di belakang sana. Iya, tapi belum selesai nih. Oh, begitu ya. Iya, karena apa? Ternyata disembuhkan itu orang cukup fisiknya. Fisik sudah disembuhkan, tapi juga ternyata bahwa dipulihkan itu akhirnya membangkitkan dia bisa berkontribusi ketika ada sentuhan cinta, daya ningkat tersenang. Nah, Pak Har panjangnya badhe nambah nopo? Nambah Har. Nopo Pak? Kinten-kinten. Ya itu apa? Kita sebagai di sini sebagai ada yang pendeta, ada yang jadi majelis, ya majelis penatua, diaken itu kalau majelis penatua itu yang mengurusi di kontribusi di gereja, tapi kalau yang diaken itu terjun langsung kepada jemaat langsung, baik jemaat yang anak-anak, yang remaja, kemudian yang kasepuan, kemudian yang sakit. Nah, itu sudah ada pilihannya masing-masing. Jadi ada yang majelis yang mengurusi apa itu namanya majelis anak-anak, kemudian itu kalau ada orang yang meninggal, nah itu kita harus ikut serta di dalam kesusahan, kita membantu sampai selesai, maksudnya sampai di kuburan itu. Kalau di gereja kami itu namanya ada yang pralenan. Jadi pralenan itu setiap jemaat itu tiap bulannya bisa ngangsur, misalnya kalau yang mampu itu 1 tahun itu ada yang beri 200. Ada Pak, hubungannya kali tiang lumpuh nopo Pak? Ya. Hubungannya kali tiang lumpuh nopo Pak? Oh, dengan orang yang lumpuh tadi. Maaf kalau melantur terlalu jauh. Kelompok panci sering ngoten niku, bener nopo Pak? Kalau orang yang lumpuh tadi, menurut kami sebagai majelis, ya kita itu tidak harus langsung kita memberi masukan, ya kita sering harus berkontribusi, maksudnya mendatangi rumah bagaimana kondisinya, terus apakah
bisa untuk sowan ke gereja tiap minggunya. Ya, artinya jangan ikut-ikutan kemudian menjatuhkan stigma bahwa orang lumpuh kuwi mung ngatur. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menolong dengan memberikan perhatian, cinta, supaya apa? Paradigma pemahaman kita kemudian baru. Mbok menawi Bapak Ibu, di rumah kita pun juga bisa terjadi. Iya, mungkin panjenengan kagungan putra. Bahkan mungkin panjenengan sebetulnya termasuk yang menjadi bagian orang lumpuh yang selama ini mentalitasnya namung nyuwun. Nah, belajar dari apa yang kita pelajari tadi, nah, ternyata kita bisa belajar dari Petrus dan Yohanes. Janjane awake dhewe iso. Karena apa? Semuanya kalau punya iman seperti orangnya para murid tadi, Yesus yang akan menyembuhkanmu, atau atas nama Tuhan Yesus maka engkau akan sembuh. Nah, itu juga akan menolong kita. Yang berikutnya, yen awake dhewe kaya ngene iki kan seringkali kita merasa, nah kudune awake dhewe usul yo nang gereja supaya gereja kita lalu punya program tidak hanya yang bersifat karitatif, tetapi lihatlah teman-teman kita, anak-anak kita, termasuk sedulure dhewe sing mengalami kelumpuhan atau juga yang sakit karena disabilitas tadi, yang itu membutuhkan pertolongan, dan jangan sampai kita hanya membiarkan mereka seperti hanya bacaan suci ini. Kita usulkan nanti kita bisa memberikan sesuatu lah ya untuk kelompok ini bagi kebaikan bagi gereja kita. Terima kasih, ini kita sudah ya sedikit belajar, semoga ini memberikan pencerahan bagi kita semua agar hidup kita tidak lagi jatuh pada sesuatu yang selama ini. Pripun? Mboten purun. Dirayu ten pundi? Nggih. Lumpuh. Ah, nek lumpuh dipun tingali riyin. Lumpuhnya adakah yang ada di dalam keluarga itu untuk menolong dia? Duwe bapak ibu apa ora? Sing methuk majelise, nggih. Mboten purun. Ah, niku sing kudune belajar bersama-sama. Ampun mung nunggu petukan. Nggih, sampun niku mawon nggih, benjing kangge PR nggih. Nggih, matur nuwun. Sesarengan ngidung Gusti nuntun. Ya, jadi sarasean tadi itu pada akhirnya punya kerentek mengusulkan pada majelis gereja untuk peduli pada penyandang disabilitas. Ya. Oke, dan tadi kembali yang dikatakan Bu Rita tadi, ketika berjumpa dengan person with disability itu kadang-kadang untuk diajak juga tidak mau gitu ya, karena self acceptance-nya belum ada gitu ya, belum ada penerimaan diri, jadi masih denial, masih mungkin dalam kemarahan. Nah, tahap-tahap ya belum selesai. Tidak putih Pak, darian Pak nih. Oh, nggih, monggo, nggih. Nggih. Tadi ya. Jadi ternyata dari perjumpaan ini, sekolah minggu, rapat majelis, kemudian sarasean tadi membahas topik disabilitas itu kaya sekali. Saya kaget loh tadi, kok iso ya tekan kono, kok iso tekan kono, ternyata memang ada banyak varian yang terkait dengan topik kita di pembahasan disabilitas ini. Oke, mungkin dari Bu Sinta dan Bu Rita ada masukan untuk nanti sebelum kita closing gitu ya, silahkan. Cepat mawon J. Jadi memang saya sendiri mengakui bahwa sulit untuk kita keluar dari dikotomi kata normal dan tidak normal. Nah, itu salah satu cara supaya, dan sebetulnya kerangka yang diberikan selama 2 hari ini sudah sangat jelas.
Tetapi supaya itu mendaras dan bisa kita pahami dengan mudah, salah satu metode yang sangat terasa sangat efektif di berbagai konteks itu adalah ketika misalnya contohnya saya dengan Pendeta Eko dan teman-teman tadi itu entah jumlahnya banyak, entah jumlahnya sedikit, kita akan mengajak orang untuk berada dalam situasi di mana kita tuh juga sama-sama nggak bisa jalan. Jadi kita bilang monggo lenggah selama 30 menit aja, nggak boleh duduk atau berdiri, Pak, posisinya itu terus. Sehingga orang tahu oh rasanya ngene iki gitu. Dan itu bisa terjadi juga dengan diri saya. Jadi ada beberapa metode seperti itu, bisa nggak boleh jalan atau ditutup matanya kalau kita mau memahami konteks orang yang punya kesulitan melihat dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan kemudian kita tahu bahwa dikotomi kata normal tidak normal itu sesuatu yang sudah tidak relevan dalam konteks kita hari ini. Itu Pak. Closing saya cuma satu, kata orang kelompok rentan itu lemah. Tapi kalau saya sejak belajar tentang disabilitas itu dan kelompok rentan yang lain, malah dengan kita engagement terus dengan teman-teman kelompok rentan itu bisa membuat kita inovatif, kreatif, dan juga inklusif. Jadi manusia itu nggak ada yang hidupnya selalu enak dari 24 jam kali 365 hari. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah orang yang rentan, saya rasa rentan itu bukan kelemahan, tapi itu adalah sebuah sumber kita manusia supaya kita hidup kreatif, inovatif, dan juga bisa inklusif. Terima kasih. Tadi kan kita pembahasannya dengan lumpuh ya. Kemarin sudah disampaikan ke Aska, kami punya program 1000 kaki palsu untuk seluruh Indonesia. Mohon kalau Bapak Ibu berkenan didukung penggalangan dananya, dan kalau ada jemaat atau masyarakat yang membutuhkan silakan langsung login, mendaftarkan, monggo. Terima kasih, saya senang sekali dengan proses ini. Ternyata dari teks Kisah Para Rasul 3 1-10 ketika dibaca, menurut paradigma disabilitas ada begitu banyak hal yang ditemukan, dan saya berharap pada kita semua untuk mengembangkan dalam persekutuan kita masing-masing. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di sini selama 2 hari, mari kita kembangkan, dan di situ kita membangun terus semangat untuk mewujudkan gereja kita menjadi gereja inklusi. Terima kasih, saya kembali kepada Pak Daniel. Tepuk tangan buat kita semua, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Wisnu, luar biasa. Ini kayaknya pelatihannya seminggu gitu tutup ya Pak. Untuk ngupas PA, ngupas persekutuan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Di penghujung acara ini nanti kami akan sedikit mereview dan ada sedikit rencana tindak lanjut. Jadi pelatihan ini tidak berhenti di sini saja. Dan kami sudah membuat WA group ini untuk platform kita berkomunikasi. Jadi karena kita keterbatasan waktu untuk sesi 2 hari ini, jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di WA group. Baik, di penghujung acara ini saya akan melihat beberapa harapan yang sudah Bapak Ibu tuliskan ya. Di sini sudah saya identifikasi beberapa harapan yang dituliskan, yaitu adalah terkait dengan pemahaman, kemudian terkait dengan bagaimana mewujudkan sarana yang akses, kemudian bagaimana pemberdayaan untuk kelompok disabilitas, kemudian bagaimana untuk penerapan teologi disabilitas, dan ini hampir semuanya terkait dengan sesi pemahaman. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau saya boleh meminta testimoni dari mana ya? Dari Pak Pendeta. Monggo Pak Pendeta. Kira-kira sejauh mana Pak Pendeta melihat pentingnya isu pelayanan gereja inklusi ini? Ya, terima kasih. Saya baru tahu dalam pelatihan ini ternyata disabilitas itu ada di mana-mana, termasuk di gereja. Dan ini yang juga yang menarik buat saya, ternyata diri kita pun juga bisa menjadi bagian dari
disabilitas itu. Faktor usia, faktor penyakit, ancaman bencana yang bisa berpotensi untuk setiap orang akan menjadi seperti itu. Sehingga tadi saya juga ketemu dengan teman di Satya Wacana, penggiat disabilitas, beliau juga pendeta GKJW yang juga disabilitas, pendeta Immanuel Teguh, sehingga kedepannya gitu, melalui ini sangat menolong bagi kami gereja, supaya juga memberikan perhatian. Tadi majelis kami, Bu Maya juga menyinggung gereja kami itu masih ngetrap, Pak. Akses disabilitas belum ada, walaupun Natal kemarin ada jemaat yang pakai kursi roda, Natalan untuk menyalakan lilin, juga ada yang apa itu ya, yang laras itu susah bicara, tunawicara itu. Sehingga ke depan ya ini buat kami juga barangkali dari semua utusan gereja, terima kasih juga untuk hadir di sini Pak Wistomo ini yang mensponsori kami. Itu akhirnya gereja dibukakan, dibukakan sehingga selama ini yang kami tahu disabilitas hanya ya tadi itu orang yang apa ya mengalami sejak lahir gitu, tapi ternyata kalau di itu kami juga menemukan banyak akhirnya jemaat-jemaat yang seperti ini, begitu Pak. Jadi sangat luar biasa nih Pak. Yang penting ya kan, yang penting jajal. Ya bagus Pak, luar biasa. Beri aplaus untuk Yakum Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada satu lagi boleh testimoni kesan pesan dalam pelatihan 2 hari ini mungkin. Silakan, jangan ini kami dari internal Yakum nanti. Dari perwakilan gereja monggo kalau ada yang mau silakan. Mbak Novena aja lah. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dari Yakum untuk pelatihan gereja inklusi yang diadakan 2 hari ini. Untuk saya secara pribadi pelatihan ini sangat bermanfaat karena terus terang ada banyak hal yang perlu diubah dan dibiasakan dalam lingkungan gereja untuk menjadi gereja yang inklusi. Kemudian juga banyak cara pandang saya yang kemarin salah satu pembicara mengatakan kita perlu bertobat bersama-sama. Karena kita sebagai pendeta pun juga masih sering menyematkan hal-hal yang bisa menyinggung ataupun tidak terbuka terhadap apa yang disebut dengan inklusi dan lain sebagainya itu. Dan saya berharap supaya pelatihan ini di lain kesempatan bisa diadakan lagi, mengundang lebih banyak gereja karena saya lihat partisipasinya masih sedikit. Dan harapan yang lain juga seluruh peserta yang datang selama 2 hari ini bisa melanjutkan ilmu ini ke gereja-gereja ataupun di tempat saudara-saudara berpelayanan supaya ilmu ini tidak berhenti di kita tetapi biarlah bisa diterima oleh banyak orang. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mbak Novena. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kiranya 2 kesan pesan ini juga bisa Oh bos. Iya. Kalau tadi guyon-guyon, kalau Mas Denio kenapa enggak mau jadi pendeta? Saya yang ngopeni pendeta. Maaf ya, gitu ya guyon. Ya Bapak Ibu, jadi rencana tindak lanjut dari pelatihan ini kami sudah menyiapkan form. Jadi kalau di dalam Mas Wio bisa bantu. Di dalam 6 domain yang kita isi kemarin, di link yang kemarin itu akan menjadi baseline panjenengan. Jadi misalkan di dalam domain tata kelola terkait dengan kebijakan di tempat panjenengan scoringnya masih 1 misalkan. Nah kira-kira apa yang mau dilakukan untuk internal gereja panjenengan dulu? Hal yang paling mudah yang tidak harus membutuhkan anggaran dan lain sebagainya itu bisa menjadi rencana tindak lanjut yang bisa dituliskan di
masing-masing gereja. Kemudian misalkan di pengelolaan layanan gereja mau berkegiatan seperti apa, misalkan sepulang hari ini kita mau ada kegiatan sarasehan atau sosialisasi di internal gereja dan sebagainya. Itu nanti kami mohon bisa diisikan, bisa melalui link, atau nanti kami akan bisa komunikasi lewat WA group atau Japri 11, sehingga harapan kami dari skor baseline yang ada, yang sudah dipotretkan kemarin, itu ada peningkatan yang akan dicapai. Dan hal yang lain adalah karena ini memang di dalam pelatihan untuk gereja inklusi ini kami tidak terlalu banyak peserta, maksimal 20-30 peserta. Itu kami memilih beberapa gereja perwakilan. Harapan kami seusai dari pelatihan ini, panjenengan ini yang akan menjadi pilot project di wilayah masing-masing. Misalkan di Klasis Semarang Barat misalkan ada perwakilannya dari GKJ Sampangan, atau mungkin klasikal yang lain dan sebagainya. Kemarin ada Pak Haji dari Babel Kelas juga akan berkomitmen untuk mereplikasi layanan ini di unit-unit yang lain. Itu yang untuk menjadi rencana tindak lanjut, nanti Bu Sinta mungkin bisa menambahkan. Kemudian hal yang kedua adalah di tanggal 23 dan 24 Februari ini kami akan melakukan hal yang sama, pelatihan gereja inklusi di klaster Jogja. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada kerentek, ini aku mau jambil gereja yang menjadi partner di dalam pelayanan di Klasis atau dan lain sebagainya, atau di luar GKJ GKI pun kami sangat berterima kasih kalau panjenengan bisa mereferensikan, dan kami akan mengundang untuk hadir di dalam pelatihan di tanggal 23-24. Kalau yang hari ini belum sempat karena unit-unit Rumah Sakit Yakum yang mengundang mungkin terlalu mepet, dan ini mungkin nanti kami persiapkan jauh-jauh hari, sehingga keputusan untuk mengirim itu akan lebih dipersiapkan lagi. Kemudian nanti di bulan Maret kami juga ada klaster di Metro Lampung seperti itu. Dan selanjutnya mungkin Bu Arsinta boleh menambahkan, cukup? Oke. Kemudian Bapak Ibu, vouchernya masih tersimpan dengan rapi kah? Ya, silahkan dihitung. Kita mau buka door prize. Vouchernya kelompok cinta berapa, Bu? Silahkan dihitung vouchernya. Tenang. Berapa, Bu? 13. Kelompok Yakub 14. Kelompok bebas. Yang 3 hilang. Yang tersisa berapa, Bu? Wah, ini seri nih. Bagaimana ini? Bagaimana? Oh iya, bagaimana Bapak Ibu yang dapat, mau sweet atau ora suwe, ayo. Dapat apa? Dulu saya juga nggak tahu ini, Bu, dapat apa. Bagi dua. Bagi dua, vouchernya bagi dua. Iya, ini bagaimana ini baginya, enggak tahu loh, pokoknya mekanismenya enggak tahu saya. Ya, selanjutnya ini ya, peningkatan. Selanjutnya nilai pretest dan posttest, berapa peningkatan yang signifikan. Ini ada
inisialnya G. Siapa yang inisialnya G? Gracia? Iya, Bu Gladys. Oh, tak tambahi Bu, dapat voucher. Oh, difoto ya. Tolong difoto nanti di-share ke grup jemaat ya. Oh, sini Pak. Kenaikan pretest dan postesnya. Ya. Oh, sekali lagi Bu, dokumentasi dari Yakum. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kegiatan pelatihan selama 2 hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan puji Tuhan masih terus stay sampai akhir. Kami sebenarnya sudah deg-degan karena ngundang majelis dan pendeta itu paling susah karena waktu pelayanannya kan juga cukup padat dan banyak aktivitas, sehingga kami bersyukur hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa untuk klaster selanjutnya juga akan lebih baik. Terima kasih dan sekali lagi nanti mohon WA Group bisa tetap terjaga karena ini akan menjadi jejaring kolaborasi kita untuk kedepannya seperti apa. Dan harapan kami juga nanti kami mungkin akan ada beberapa program yang bisa diabsorb anggarannya ke masing-masing gereja dengan pengajuan proposal dan lain sebagainya. Ini sedang kami diskusikan sehingga untuk mewujudkan layanan gereja yang inklusif itu dapat mendukung layanan di gereja masing-masing. Demikian kami mohon Pak Eko untuk nutup dalam doa sekaligus doa makan. Mari kita berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kepareng kawula sowan wonten ngarsa paduka Gusti ngaturaken panuwun syukur dene kawula sedaya sesarengan kalian Yakum saged sesarengan sinau ing salebeting pelatihan gereja inklusi wiwit kala wingi ngantos dinten menika saged lumampah kanthi lancar lan kalau saged sami sinau methik menapa dados pengalaman ugi saking kanca-kanca GKI Peterongan lan ugi saking narasumber ingkang mugi ndayani tumrap gereja ingkang dipun utus lan ugi griya sakit saged nindakaken menawi dados tujuan ancas pelatihan ing kalih dinten ingkang kawula lampahi. Kalau pasrahaken kanca-kanca minangka narasumber Yakum anggenipun lelah dadosa berkah. Semanten ugi menawi kedap malih kawula badhe mengkerahken papan menika lan ugi tuwin kanca-kanca ingkang sampun ngrumiyini awit wonten ayan sanes paduka kanthi lampahipun saged dumugi papan padununganipun kanthi wilujeng lan ugi menawi sekedap malih kawula badhe nampeni rejeki tetedan omben peparing paduka pareng paduka sucikaken dayanana tumrap kekiatan lan kesarasaning badan kawula nglengganani anggen kawula pepanggihan wiwit kala wingi ngantos wekdal menika wonten bab ingkang kirang meranani. Kalau pasrahaken ugi sinode GKJ wonten ing kantor menika ingkang ugi paduka berkahi mekaten Gusti ingkang dados atur panuwunan panyuwunan kawula ingkang sedaya menika namung kawula unjukaken kanthi tinalesan pililes pantunipun berkah namung kawula suwun wonten asmanipun Allah Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin. Amin. Terus nuwun Pak Pendeta. Oh ya, ya boleh. Peserta yang berhasil bertahan sampai akhir. Nggih, boleh, setuju. Monggo Bapak Ibu, kita foto bersama di sini. 2 sub, yang depan boleh duduk atau berdiri boleh. Berdiri juga tidak apa-apa. Oh, nggih. Oh, siap. Thank you.